Alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahirah wal batinah. Qadiman wa hadithan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah warasatul Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan kajian syarah kitab Birrul Walidain dan kita sudah sampai ke hadis nomor 35. Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Qais bin Hafsin, qala, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Qais bin Hafs, ia berkata, haddatsana Abdul Wahid, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid, haddatsana Hasan bin Amrin al-Fuqaimi, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Amr Al-Fuqaimi, haddatsana Mujahidun, telah menceritakan kepada kami Mujahid. Sami'tu Abdullah bin Amrin, aku mendengar Abdullah bin Amr berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisal wasil bil mukafi'i, orang yang menyambungkan tali silaturahim bukanlah al-mukafi. Apa yang dimaksud dengan al-mukafi? Al-mukafi itu tiada lain adalah ketika kita memberikan kebaikan kepada orang yang baik kepada kita. Walakinal wasil, akan tetapi orang yang menyambungkan tali silaturahim itu, alladzi tuqta'u rahimuhu fayasiluha, yaitu orang yang silaturahimnya terputus, lantas dia menyambungkannya. Imam Al-Bukhari mengingatkan jauh lebih mendalam lagi kepada kita semua, agar kita ini benar-benar menyambungkan tali silaturahim pada orang tua kita. Sebab untuk al-mukafi, sampai kapanpun jasa orang tua tidak akan pernah bisa terbayar oleh anak-anaknya. Maka ketika kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada masalah apapun, sekecil apapun dengan orang tua, maka satu yang menjadi solusi, ingat-ingatlah kebaikan orang tua terhadap kita. Maka oleh karena itulah di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menggarisbawahi, imma yablughonna indakal kibar ahaduhuma au kilahuma fala taqullahuma uffin. Apabila keduanya atau salah seorang di antara keduanya sudah sampai pada masa usia senja, sekali-kali kamu jangan mengatakan kepada keduanya. Maka ketika ada sikap dari orang tua yang kurang berkenan kepada hati kita selaku anaknya, maka semoga Allah melapangkan dada kita sebagai anaknya. Mau bagaimanapun, jasa orang tua itu masih jauh lebih besar dibandingkan hal-hal yang kurang kita sukai dari orang tua. Maka
Ketika hal ini bisa membuat retak hubungan kekeluargaan, segeralah sambungkan tali silaturahim tersebut, apalagi terhadap kedua orang tua kita, di mana mereka itulah surga dan neraka bagi kita. Itulah orang yang menyambungkan tali silaturahim yang hakiki. Maka di hadis nomor 36 masih semakna dengan apa yang kita bahas dalam hadis nomor 33, hanya saja sahabat yang meriwayatkannya berbeda, yaitu an Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhoi kepadanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimu sujnatun, paman wasolaha wasoltuhu, waman qata'aha qata'tuhu. Rahim ini adalah sujnatun, dalam artian bagian dari kasih sayang Allah. Paman wasolaha, barang siapa yang menyambungkan tali kekerabatan tersebut, wasoltuhu, maka aku akan menyambungkannya. Waman qata'aha, dan barang siapa yang memutuskannya, maka Allah akan memutuskan dia. Bahkan di hadis nomor 37, Imam Bukhari menguatkan, haddatsana Ubaidullah ibnu Musa qala akhbarona Sulaimanu huwa ibnu Zaidin al-Muharibi Abu Idam. Ia berkata, sami'tu Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu yaqul, aku mendengar Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun atas satu kaum yang padanya itu ada orang yang memutuskan tali silaturahim, apalagi memutuskan tali silaturahim dengan kedua orang tuanya. Maka secara mafhum mukhalafahnya, ketika kita ingin mendapatkan rahmat, kemudahan dalam hidup, serta kesenangan dunia dan akhirat, janganlah sesekali kita menjadi orang yang memutuskan tali silaturahim, terlebih lagi memutuskan tali silaturahim dengan kedua orang tua kita. Dengan orang lain saja konsekuensinya begitu hebat, terlebih lagi dengan kedua orang tua kita, ini akan jauh lebih hebat lagi. Dan di hadis nomor 38, dengan sanad yang berbeda tapi dengan sahabat yang sama, yaitu Jubair bin Mut'im, Imam Bukhari menegaskan akan kesahihan hadis ini dengan beragam sanadnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Semoga dengan hadis yang kita bahas pada kesempatan kali ini menjadikan diri kita jauh lebih paham, jauh lebih mengerti akan pentingnya menjaga hubungan tali silaturahim, terlebih lagi dengan orang tua kita masing-masing. Maka dalam bahasa Sunda ada ungkapan,
inung teh tunggul rahayu bapa tangkal derajat. Artinya adalah hidup seorang anak akan baik ditentukan sejauh mana kebaikan yang dia lakukan terhadap kedua orang tuanya. Adapun hadis nomor 39 itu sudah kita bahas di hadis yang sebelumnya dengan makna yang sama. Aqulu qouli hada wastaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.